Ya salam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Satu perikop, demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, realita atau kenyataan dalam hidup ini memang banyak hal yang tidak pasti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Hari ini kita masih bisa beraktivitas secara normal, tetapi besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita tidak lagi bisa beraktivitas secara normal oleh karena keadaan, situasi yang membuat kita menjadi sedemikian.
tidak ada sesuatu yang pasti, dan keadaan yang sedemikian seringkali mendatangkan kekhawatiran, seringkali mendatangkan ketakutan. Nah, dalam keadaan ketidakpastian ini, pasti kita butuh kepastian. Di tengah-tengah ketidakpastian dalam kehidupan ini, kita membutuhkan kepastian. Nah, untuk mendapatkan kepastian, satu-satunya jalan hanya ada di dalam Tuhan, bukan datang dari dunia, sebab dunia ini selalu tidak ada kepastian. Tetapi kepastian dapat kita peroleh hanya di dalam Tuhan dan hanya oleh karena Tuhan. Tadi firman Tuhan menjelaskan burung yang di udara, yang tidak pernah menanam, yang tidak pernah menuai, yang tidak pernah membawa ke lumbungnya, dipelihara oleh Tuhan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Sekalipun burung-burung di udara tidak memiliki kepastian, dia hanya terbang ke sana kemari, tetapi Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Demikian juga bunga bakung yang tumbuh di padang. Dia tidak meminta, tetapi Tuhan mendandani sedemikian rupa, mendandani begitu indah. Bahkan Tuhan membandingkan dengan Salomo, dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga bakung yang di padang. Artinya bahwa Tuhan memberikan kepastian bagi burung-burung yang di udara, pasti akan dipelihara. Bagi bunga bakung yang di padang didandani oleh Tuhan sedemikian rupa. Maka kemudian Tuhan membandingkan, jika Tuhan memelihara burung yang di udara, jika Tuhan mendandani rumput bunga bakung yang di ladang, di padang, tidakkah Tuhan akan lebih memelihara hidup kita, umat yang sangat dikasihinya? Bukankah Tuhan akan memperhatikan kita, umat yang sangat dikasihinya? Inilah kepastian pemeliharaan Tuhan. Inilah kepastian yang daripada Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian yang ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, seharusnya membuat kita menghadapi apapun situasi yang bagaimanapun juga, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab
Tuhan menjanjikan bahwa di dalam Dia selalu ada kepastian. Kepastian akan pemeliharaannya, kepastian akan perlindungannya, kepastian akan pertolongannya, kepastian akan kekuatan yang diberikan Tuhan untuk bisa menghadapi segala masalah, tantangan, persoalan yang ada. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian yang dari Tuhan ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian akan perlindungannya? Bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian akan pemeliharaannya? Bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian akan pertolongan demi pertolongan di dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita baca dari kebenaran firman Tuhan tadi, jawabannya ada di dalam ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk bisa mendapatkan semuanya, untuk bisa mendapatkan kepastian yang daripada Tuhan, maka kuncinya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa arti dari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Saya merenungkan tentang hal ini. Saya mendapatkan beberapa hal dari ungkapan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama, bahwa kita harus memiliki pengharapan yang penuh hanya kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan berarti kita berharap kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan pengharapan itu akan menggerakkan kita ya untuk terus maju, tidak membuat kita menjadi putus asa, tidak membuat kita menjadi menyerah dengan keadaan yang ada. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan, lebih-lebih pengharapan di dalam Tuhan, dengan mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, maka kita akan terus maju, tidak terkungkung dengan keadaan situasi yang ada, tetapi kita akan mencari dan terus mencari sampai kita mendapatkannya. Kita berharap kepada Tuhan, dan di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Itu harapan bagi kita, sehingga kita tidak kemudian putus asa, menyerah, tidak. Tapi kita memiliki harapan untuk terus maju, untuk mendapatkan kepastian yang daripada Tuhan. Di dalam Alkitab dikisahkan tentang satu pribadi, Yusuf. Yusuf itu diberi mimpi oleh Tuhan. Intinya bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya tidak menunjukkan bahwa Yusuf akan menjadi seorang pemimpin. Yusuf akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang.
Karena ketika mimpi yang daripada Tuhan itu disampaikan kepada saudara-saudaranya, maka justru saudara-saudaranya tidak mendukung, tapi justru membenci kepada Yusuf. Dan akhirnya Yusuf ingin dilenyapkan, Yusuf ingin dibinasakan, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diperdaya sedemikian rupa. Tetapi akhirnya Yusuf dijual kepada orang-orang yang sedang lewat pada waktu itu, akhirnya sampai di Mesir, dan di Mesir kemudian dijual sebagai budak di Mesir. Kemudian di rumah Potifar dia kemudian difitnah oleh istrinya Potifar, dimasukkan ke dalam penjara dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa seharusnya Yusuf tidak punya harapan lagi. Kondisi situasi yang dihadapi tidak pasti kalau apa yang diberikan oleh Tuhan itu akan bisa tercapai. Tapi justru keadaan yang tidak baik itu membuat Yusuf akhirnya bisa meraih apa yang diberikan oleh Tuhan. Yusuf bisa mengubah keadaan yang membuat dia frustasi, tetapi bisa mencapai satu prestasi di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. Tidak pasti untuk bisa meraih apa yang diberikan oleh Tuhan. Tapi langkah demi langkah, Yusuf tetap punya harapan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Sehingga sekalipun menjadi budak, tapi Yusuf tetap punya harapan dan dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Akhirnya diberi kepercayaan oleh Potifar untuk mengelola seluruh apa yang dia miliki kecuali istrinya. Ketika difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara, tidak membuat Yusuf menjadi putus asa. Tapi dalam penjara pun Yusuf akhirnya dipercaya oleh kepala penjara untuk menjadi pemimpin di dalam penjara itu. Dan akhirnya Yusuf bisa masuk ke istana Firaun. Dan disitulah karena Yusuf senantiasa punya harapan di tengah-tengah masa-masa yang tidak mengenakan bagi Yusuf. Tetapi akhirnya oleh karena ketetapan yang daripada Tuhan, dan Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan Yusuf. Dan Yusuf tetap maju terus, sekalipun harus melalui tantangan-tantangan yang begitu luar biasa. Akhirnya Yusuf bisa meraih, mencapai kepastian seperti apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Karena ada harapan. Kalau pada waktu itu Yusuf kemudian putus asa, tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, Yusuf sudah berhenti di tengah jalan. Yusuf tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Yusuf tidak bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi karena Yusuf tetap punya harapan, dan harapan itu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak ada kepastian, milikilah pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Kita senantiasa mencari Tuhan. Kita senantiasa hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Maka apa yang dijanjikan Tuhan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Itu merupakan satu kepastian yang Tuhan sediakan
bagi kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hiduplah di dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita percaya, ya, kita memiliki keyakinan, kita memiliki iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan adalah ya dan amin, pasti digenapi. Tuhan adalah Allah yang setia untuk menggenapi firman-Nya. Ini yang perlu kita imani, ini yang perlu kita pegang teguh, ini yang harus kita percayai. Di tengah-tengah ketidakpastian, ada kepastian di dalam Tuhan bahwa firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya pasti akan digenapi oleh Tuhan, sebab Tuhan itu setia, tidak akan pernah tidak menggenapi setiap janjinya dan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kalau kita belajar dari Abraham yang disebut bapak orang percaya, sekalipun tidak ada alasan untuk tetap percaya, tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam surat Rom pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, dikatakan demikian, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dengan imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan sangat banyak. Dia akan menjadi bapak dari segala bangsa. Tetapi pada saat itu keadaan Abraham dan istrinya Sarah sudah tidak memiliki satu kemungkinan dasar, ya, bahwa mereka akan punya anak yang banyak, keturunannya akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Karena apa? Karena usianya sudah dikatakan hampir 100 tahun. Kemudian dikatakan istrinya juga sudah tertutup rahimnya. Kalau 100 tahun pasti sudah layu, ya, istrinya pun sudah tertutup rahimnya. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Imannya tidak goyah
karena keadaan, situasi, kondisi yang terjadi pada dirinya. Keadaan, situasi, dan kondisi pada dirinya itu tidak mengubah imannya, tidak mengubah pengharapannya, karena dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji pasti Tuhan akan menepati janjinya. Maka dia tetap percaya kepada apa yang dijanjikan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang kedua yang harus kita miliki. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Milikilah iman, iman yang penuh, penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang sudah berfirman, pasti akan menggenapi janjinya. Dan itu dialami oleh Abraham. Sekalipun kondisi keadaan sudah tidak memungkinkan, tetapi Allah berkuasa untuk menggenapi janjinya. Sehingga di tengah-tengah ketidakpastian karena keadaan, tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Dan itu yang terjadi pada Abraham. Akhirnya memang karena kuasa Tuhan dinyatakan, keturunan Abraham sampai hari ini betul-betul seperti pasir di laut dan bintang-bintang di udara, tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung banyaknya karena Abraham memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, tetaplah berdoa. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Ya. Ketika kita berdoa berarti kita berserah kepada kehendak-Nya. Ketika kita berdoa berarti kita ingin mengalami perkara-perkara yang indah yang daripada Tuhan, agar supaya kehendak dan rencana Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa orang yang benar. Artinya pribadi orang yang berdoa itu harus benar di hadapan Tuhan. Dan bila dengan yakin artinya didasari dengan iman, didasari dengan hidup benar di hadapan Tuhan, maka doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu besar kuasanya. Dan Yakobus mengambil satu contoh Elia. Dikatakan bahwa Elia itu manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya hujan tidak turun. Maka 3,5 tahun hujan tidak turun. Tapi ketika Elia berdoa agar supaya hujan turun, maka hujan turun dengan sangat luar biasa. Doa orang yang benar, jikalau dengan yakin didoakan, sungguh besar kuasanya. Ketika kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam doa, maka kita sangat percaya apa yang kita doakan pasti Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya. Bahkan mujizat-mujizat
terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang dijanjikan Tuhan semua akan ditambahkan kepadamu, itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, didasari dengan hidup yang benar, didasari dengan iman, keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan ini pun bukan saja berlaku bagi orang-orang tertentu, tetapi bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan ini tidak lagi membuat kita takut, tidak lagi membuat kita khawatir, sebab hanya di dalam Tuhanlah ada kepastian yang memberikan jaminan kepada kita semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia, bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja-gereja, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, menghadapi keadaan yang ada di dalam ketidakpastian ini. Kita sangat percaya ketika kita memiliki pengharapan, ketika kita menaruh iman, percaya kita kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tuhan akan membuat ketidakpastian menjadi kepastian yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua, dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, haleluya.